Halo Sobat SpongeBob, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada alur cerita film kali ini, kita akan melihat petualangan SpongeBob bersama kawan-kawan dalam menyelamatkan seorang sahabat setia. Siapa dia? Ya, dia adalah Geury. Sahabat kecil SpongeBob, yang selalu lekat bersama, baik di rumah maupun di luar. Dia diselamatkan dari tawanan seorang raja penguasa laut. Penasaran bukan? Yuk langsung saja kita saksikan. Bagi kalian yang baru bergabung, ada baiknya untuk klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya mendapatkan update-update film terbaru di channel ini. Terima kasih. Tentu kalian tahu dong, lokasi tinggal SpongeBob dan kawan-kawan. Mereka tinggal di sebuah kawasan, yang bernama Bikini Bottom. Mereka sepertinya terlihat selalu akrab. Meski ada saja hal-hal yang menjengkelkan, terutama bagi Squidward. Di paruh waktu, SpongeBob dan Squidward selalu bekerja di sebuah restoran. Seperti kalian tahu, pemilik restoran ini, yaitu Tuan Crab. Ia selalu menerapkan kedisiplinan kerja pada karyawan-karyawannya. Sehingga, mereka berdua selalu melayani para customer dengan baik. Suatu ketika, Sandy, si tupai jenius datang ke restoran Tuan Crab. Ia membawa robot yang ia ciptakan, untuk ditawarkan sebagai karyawan restoran Tuan Crab. Awalnya, ia nampak senang melihat kemampuan robot itu. Namun, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan robot tersebut tidak menyenangkannya, Tuan Crab langsung membuangnya ke tempat sampah. Hal ini diketahui oleh Plankton. Bersama asisten robotnya, langsung mengambil robot itu, dan memanfaatkannya. Plankton dengan niat jahatnya, ingin mencuri resep restoran Tuan Crab. Kali ini, ia benar-benar merencanakan dengan matang. Tapi tunggu dulu, meskipun ia sudah mempersiapkan segalanya dan peralatan yang ia rancang sendiri, untuk mencuri resep burger Tuan Crab. Ia sempat mencetak hasil resep burger pada alat scanningnya. Ternyata, usahanya gagal total. SpongeBob masuk ke dapur mencari sebuah kunci yang tertinggal. Akhirnya, Plankton yang sibuk dengan kertas resepnya tersebut, justru tersungkur masuk ke dalam penggorengan. Hahaha, rasakan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sebuah kerajaan, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Poseidon. Ia sangat membanggakan bentuk fisiknya yang terlihat sispek. Padahal, bentuk tubuh dan wajah aslinya, sudah renta. Mengapa ia bisa seperti ini? Ternyata, rahasianya dari lendir siput. Ia meminta para ajudannya, untuk menyiapkan siput terbaik. Namun, belum ada siput yang cocok, yang ia butuhkan. Kemudian salah satu konselornya, mempunyai ide, untuk membuat sayembara, dan menyebarkannya ke kota. Plankton yang melihat sayembara tersebut, sepertinya terlihat senang. Karena, ia mengetahui satu-satunya siput yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Geury. Sekaligus, ia memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan restoran Tuan Crab, karena, pasti karyawan terbaiknya yaitu SpongeBob, akan fokus mencari Geury. Ya, akhirnya ia menculik dan menyerahkannya ke Raja Poseidon. Benar saja, ternyata restoran Tuan Crab gulung tikar. Ia sudah kehilangan karyawan sekaligus koki terbaik dalam resep burger andalannya, Krabby Patty. Ia memutuskan untuk lebih menemani SpongeBob dan kawan-kawannya untuk mencari Geury. Akhirnya, ia menyerahkan dokumen penting, yaitu rahasia resep restoran Tuan Crab kepada Plankton. Namun, SpongeBob dan Patrick sudah terlebih dahulu berpetualang mencari Geury. Mereka berdua, mencari ke dunia daratan. Bertemu para koboi, zombie, dan tidak ketinggalan juga dikejar-kejar oleh hantu-hantu dunia daratan. Meskipun demikian, perjalanannya tidaklah sia-sia. Mereka mendapat petunjuk, bahwa mereka harus pergi ke sebuah kerajaan bawah laut. Di tengah-tengah perjalanan pencarian ini, mereka rupanya terkesima, pada semua tempat yang menakjubkan pada kerajaan tersebut. Mereka berdua sempat menikmati berbagai wahana, di tempat tersebut. Hingga suatu ketika, saat memasuki sebuah kasino, SpongeBob dan Patrick diminta untuk tampil menghibur para tamu. Karena bentuk dan tubuh mereka yang aneh, daripada penduduk kerajaan tersebut. Penampilan mereka, dilihat oleh Raja. Ya, akhirnya, mereka bertemu langsung dengan Raja Poseidon. Hingga tak sengaja pada satu momen, SpongeBob melihat Geury terkurung dalam kaca. Ia spontan memanggil Geury. Raja Poseidon pun bingung, karena ia mengetahui,
siput ini bernama Fred. Akhirnya, SpongeBob dan Patrick diamankan oleh para pengawal raja, dan dinyatakan sebagai penjahat. Mereka berdua ditahan dalam sebuah penjara. Disiarkan di televisi. Sementara itu, Sandy mencari-cari SpongeBob. Namun, tidak menemukannya juga di mana-mana, bahkan di rumahnya. Begitupun Squidward dan Tuan Crab, yang merasa kehilangan juga. Hingga akhirnya mereka tahu keberadaannya, setelah melihat SpongeBob dan Patrick di televisi. Mereka terkejut karena SpongeBob dan Patrick masuk penjara. Sandy mengajak kawan-kawan untuk segera menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Sementara itu, beberapa saat setelah dikurung di penjara, SpongeBob dan Patrick langsung disidangkan di depan umum. Mereka didakwa, sama sekali tidak ada yang membela, hingga akhirnya, kawan-kawan SpongeBob pun tiba. Mereka semua menyatakan pembelaan bahwasanya SpongeBob adalah orang baik. Sama sekali tidak seperti yang dituduhkan oleh hakim. Plankton yang awalnya juga telah berbuat jahat kepada SpongeBob dan kawan-kawan, ia hadir untuk membelanya. Hingga datang kesempatan untuk melepas SpongeBob dan Patrick, membawa kabur dari persidangan. Mereka semua langsung dikejar para pengawal raja. Masuk ke dalam sebuah ruangan, bersembunyi dalam sebuah pakaian perang. Berusaha melawan para pengawal, dengan kostum itu. Namun mereka tertangkap juga. Akhirnya, mereka semua dibawa ke hadapan raja. Di sini, SpongeBob hanya memohon kepada Poseidon untuk melepaskan mereka semua, karena keberadaan mereka bukan untuk membuat keonaran. Mereka hanya ingin kembali bersama, layaknya persahabatan sejati yang saling menolong dalam kondisi apapun. Setelah beberapa perdebatan yang alot, akhirnya Raja Poseidon menyadari, bahwa semua yang ia bangga-banggakan tidak membuatnya bahagia. Ia terharu melihat kesetiaan SpongeBob dan kawan-kawan yang saling setia, menyayangi satu sama lain. Para penduduk dan pengawal-pengawal raja pun menyadari, bahwa persahabatan lebih penting daripada mementingkan ego sesaat. Akhirnya, Raja Poseidon memilih jati dirinya yang asli, dan membebaskan SpongeBob dan kawan-kawan. Termasuk semua para pengawal yang dikekangnya. Kehidupan SpongeBob dan kawan-kawan pun, kembali normal seperti semula. Oke teman-teman, itulah kisah petualangan SpongeBob dan kawan-kawan pada alur cerita film kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa klik, like, share, dan berikan komentarnya. Terima kasih.